penugasan ya pengganti UAS untuk saya saja, bukan untuk all team. Untuk diri saya saja, kalian mungkin ditulis dulu ya, nanti saya catat di kulon, saya tempelkan di kulon. Ini mumpung ingat, nanti lupa. Membuat konten video, ini berapa orang ya? Kalau sedikit single-single aja ya. Kayaknya single-single aja deh. Hanya berapa orang? 13 orang, Ibu. Hah? 19? Oh. 13. Oh, 13 tanpa sit-in ya? Iya. Oke, 13. Ya udah gini aja, berdua deh. Kalau satu nanti juga akan, ini berdua. Kalian buat kelompok 2 atau nanti ada yang 3 orang. Ya, membuat konten video yang berkaitan dengan topik saya. Kalau tidak salah itu responsive feeding atau cara atau apa ya istilah nasional kita PMBA ya. Pedoman memberikan pedoman makan baik dan aman gitu PMBA. Yang topik kedua obesity pada anak. Manajemen obesity pada anak. Coba kalian 2 itu terserah mau di random, kopiok gitu ya. Yang penting proporsinya sama. Saya membawa 2 materi itu. Jadi 1 obesitas anak, manajemen obesitas anak, dan 1 pola pemberian makanan balita yang tepat. Oke ya, kalian buat video ya. Durasi berapa, Bu? Minimum 10 menit, maksimum 15. Udah itu saya udah cukup panjang, nanti akan kepanjangan bosan. Ya itu maksimum ya 10 menit aja udah panjang. Oke. Ya, terserah kontennya mau bentuknya ada apa-apa ini, yang penting tetap menganut kesopanan, tidak ada sara, begitulah kalian sudah pahami. Ya, oke, itu untuk pengganti UAS saya. Jadi kapan submitnya, Bu? Ada di akhir nanti saja. Ya, silakan kalian berkemas dulu menyiapkan skrip dan kontennya. Oke. Oke, saya ke materi. Overview tumbuh kembang ini, ya, jadi gizi dan tumbuh kembang yang Anda pilih ini, mungkin kalian melihat ya urgensi masalah tumbuh kembang ya di negara kita itu masih jelas diperlukan ya. Masih banyak PR-PR terkait ya masalah yang terjadi di periode tumbuh kembang, begitu kan ya. Dan coba kita, makanya tim teachingnya juga 4, kita ambil 1 psikologi, terus pakar anak dari medis, Dr. Maxi, ya toh, terus Prof. Sulhan yang akan memberikan terkait apa itu stunting dan nanti mikronutrien, terus saya yang obesity sama pola makan. Oke. Ini sih yang untuk perdana ini saya singkat, hanya membuka jendela kita terkait problem atau bahasan di tumbuh kembang ini apa ya. Kita kan ya tahu kalau stunting ya, tapi sebenarnya ada juga kajian yang lain yang bisa kita tengok dari literatur review atau ya paper-paper itu ya. Oke, sebentar. Sudah nampak? Sudah nampak di kalian, Mbak? Sudah, Ibu. Baik. Ya, di overview ini ya saya akan buka tentang pentingnya kehidupan pertama manusia ya yang mengawali pembicaraan tumbuh kembang. Dan kalian pasti sudah tahu early life itu apa. Ya, kemudian nanti setelah kita tahu periode ini atau tahap 1 kehidupan manusia ini, lalu yang kedua adalah membicarakan tentang peran gizi di masa tumbuh kembang. Ya. Lalu kita tengok kebijakan global
yang sudah mengurusi masalah di periode tumbuh kembang. Saya pikir itu untuk overview kita sebelum memasuki materi selanjutnya. Ya, mengawali, memancing pengetahuan kalian atau memancing curiosity kalian ya di tumbuh kembang. Biar apa ya? Enggak melulu topiknya tumbuh kembang, tumbuh adalah ini, kembang ini ya, terus pengukuran, assessment, cara mengukur berat badan, tinggi badan, saya pikir itu sudah lewat ya. S1 kalian sudah lalui. Tinggal kalau lupa ya dibaca lagi. Bagaimana ngukur PB, TB itu ya sudah tidak kita ulang lah ya di S2 ini. Tapi kita luaskan pemahaman kita kokohkan lagi evidence base apa saja yang sudah dilakukan dalam penanganan masalah di periode tumbuh kembang. Apalagi di early life ini. Sebenarnya apa saja yang bisa terjadi masalah di sini, ya. Oke, sekarang saya minta komen, early life itu apa sih yang kalian ketahui? Apa nak early life? Masa muda, Ibu. Maaf, agak kemeresek ya. Gimana Mas Fadian? Masa muda atau nutrisi yang dibutuhkan oleh anak. Oke, masa muda atau masa yang dibutuhkan anak. Ada yang lain, early life. Kehidupan awal Ibu. Mbak, siapa ini? Sebutkan nama Mbak. Jihan Bu. Kehidupan awal nutrisi gizi. Sorry, diulang lagi Mbak. Kehidupan awal Bu. Oke. Kehidupan awal manusia. Oke, satu. Lagi? Ya, atau masa-masa awal. Masa awal kehidupan manusia. Kehidupan pertama manusia, masa pertama kehidupan. Oke, ada yang mau nambahin lagi? Lebih terukur waktunya kapan early life ini? 2 tahun pertama kehidupan, Ibu. Izin Bu. Yes, oke, sudah terucap. Yes, 2 tahun kehidupan pertama manusia. Tepatnya ya, kita langsung merujuk pada itu, istilah itu. Jadi kajian gizi di early life itu apa? Itu kapan? Langsung kita akan spontan. Oke, di 2 tahun pertama kehidupan. Nah, masalahnya sekarang kita samakan persepsi kita. 2 tahun itu sejak kapan? Dari masa janin, Ibu. Masa janin itu tepatnya lebih spesifik lagi? Lebih spesifik lagi. Janin itu apa sudah waktu kapan itu waktu ya kalau ngomong janin itu masih range-nya panjang, Mbak. Janin di TM berapa mulai ngitung? Yuk, ada yang mau nambahkan masa janin itu dititikkan di masa berapa? Dari awal konsepsi, Ibu. Yes. Itu dia ya. Kalau bisa menjawab yang tepat, presisi. Oke, masa konsepsi. Jadi masa sudah ada manusia di dalam rahim itu. Jadi saat Anda perempuan saat dinyatakan positif atau usia kehamilan ya hari itu 0 ya, start 0. Nah, itulah titik awal dihitung 2 tahun ke depan. Ya, jadi misalkan siapa ini tadi ya Mbak Jihan. Oke, hari ini
positif gitu ya, ini umpama ya, positif. Jadi usia hari ini sebagai penegaan untuk nanti 2 tahun ke depan kita mengawal gizinya atau kita mengawal tumbuh kembangnya ya. Itu. Jadi titik cornerstone-nya itu ya saat Anda atau seorang ibu positif hamil ya, itu. Jadi janin itu kan bisa TM1, TM2 lah. Makanya itu titik nolnya adalah ya sudah tepat dia mengawali hamil itu, ditetapkan usia kehamilan yang 0 itu untuk nanti ditarik 2 tahun ke depan. Begitu ya, Mas Fadian. Jadi tidak hanya masa muda saja, early life ini masa manusia itu, mulai di kandungan yang usia 0 itu, hingga 2 tahun. Itu maksudnya spesifik early life. Ya. Oke, silakan dimasukkan ke pemahaman kalian. Bentar. Ya, baik. Oke, sebentar ada interupsi. Oke, jadi semua yang sini yang ini ya mengetahui early life kita akan sama pemahamannya ya, yaitu kehidupan 2 tahun pertama manusia yang diawali pada start kehamilan seorang ibu. Itu ya. Nah, oke, sudah. Apakah sudah cukup jelas? Ada yang perlu saya ulang, Mbak, Mas? Jelas, Bu. Oke, ya, early life jelas. Mas Fadian sudah bisa memahami ya? Sudah, Ibu, sudah bisa. Oke, ya, baik. Setelah kita mengetahui masa periode penting itu di manusia, kita nanti akan menelisik atau melihat proses tumbuh kembang ya, dan nanti kaitannya dengan peran gizi yang terlibat. Ya, oke, udah. Ini early life nih. Ya, sekarang kita ngomongin yang 1000 HPK. Yang penting titik nolnya sama, titik startnya sama. Ya. Kalian pasti sudah banyak baca, sudah banyak mendengar. Intinya, pondasi gizi di masa 1000 HPK itu sangat penting. Ya, dan nggak main-main. Jadi ibaratnya kalau suatu negara mau membuat bangsanya bagus, kuat, disinilah titik awal mensupport ya para ibu hamil sampai nanti 2 tahun itu well balance nutritionnya. Itu ya Mbak Mas. Jadi kalau kita lihat di sekitar kita, para ibu yang masih kesusahan, kepayahan dalam memenuhi asupan gizinya, tentunya Anda akan peka kondisi ini. Dan harapannya adalah
ikut memberikan kontribusi. Ya. Baik, kenapa di 1000 HPK jelas sudah kuat, sudah dipelajari oleh para ahli tumbuh kembang, pakar kesehatan anak. Di situ memang masa tercepat. Ya, masa cepat-cepatnya untuk aspek tumbuh dan nanti pendukung perkembangan. Ya. Sangat cepat di situ prosesnya. 2 tahun itu cepat. Ya. Tumbuh dan kembang itu satu paket. Kalau tumbuh kita maknai pertumbuhan yang dapat diukur, yang linier, memanjang, bertambah volume atau massa ya, bertambah massa. Nah, itu tumbuh, bertambah organ-organ baru ya, pembentukan organ-organ baru dari kecil menjadi besar ya, itu aspek tumbuh. Sel otak bertambah ya, itu juga tumbuh. Namun nanti ya, namanya yang disebut perkembangan adalah saat fungsinya, fungsi otak itu sesuai normalnya. Ya. Jadi itu Anda bisa pahami tumbuh dan kembang. Tumbuh terkait ukuran yang dapat diukur ya, yang dapat dilihat gitu ya. Tapi kalau berkembang itu terkait fungsi, maturitas fungsi, kematangan fungsi ya. Itu. Apabila ada perkembangan yang terhambat, berarti ada sesuatu yang terjadi atau masalah di mana itu tidak mampu tidak mencapai standar perkembangan normal. Ya, misalkan anak umur 4 bulan atau 3 bulan gitu ya, yang nanti harusnya bisa merespon suara atau dia bisa ya merespon suara, kok tidak bisa terganggu. Nah, itu berarti aspek-aspek perkembangannya ada masalah. Dan perkembangan ini akan banyak balutannya dengan aspek nanti psikologis, stimulus, ya. Dan ini nanti tolong Anda bisa banyak diskusi dengan Ibu Kostri terkait nanti aspek perkembangan. Ya, itu sangat kajiannya juga cukup banyak ya untuk perkembangan. Oke, ya, sudah bisa ini kita pahami bersama 1000 HPK tumbuh dan kembang tercepat di masa ini, di masa 1000 HPK, sehingga peran gizi sangat penting. Oke, dan untuk menunjang tumbuh kembang jelas butuh nutrien seimbang. Ya. Gimana kok gini sih? Wait. Slide-nya jadi lepas gimana sih, Mbak? Oke, sudah. Ya. Baik. Ini kita bisa ya. Jadi nanti kalau mau membuat tugas atau mau membuka masalah tentang tumbuh kembang, Anda bisa rajin mengunjungi webnya WHO. Ya, di situ yang namanya Growth and Child ada itu menu sendiri dan sangat menarik ya. Update-update-nya banyak di situ. Kunjungi website WHO ya. Nah, ini juga saya update-nya juga dari situ ya. Terkait tumbuh kembang di mana terjadi pertumbuhan yang cepat, kebutuhan nutrisi yang tinggi atau kebutuhan zat gizi yang tinggi. Kemudian apabila ada masalah dalam nanti pemberian makan anak di masa penting ini, ya,
Lalu ada perilaku pengasuhan atau perilaku nanti pemberian makanan yang tidak tepat, itu semua akan berkontribusi terhadap proses tumbuh kembang. Saya ulang, sifat pertumbuhan yang cepat, kemudian kebutuhan zat gizi yang tinggi, lalu adanya masalah yang bisa muncul saat pemberian makanan anak dan pola asuhnya selama 1000 HPK ini, itu akan berkontribusi atau mempengaruhi periode tumbuh kembang 2 tahun itu. Apa dampaknya? Bisa kekurangan atau kemampuan motorik yang tidak baik, kognitif yang kurang, sosial emosional yang tidak optimal. Ya, jadi motorik, kognitif, emosional juga akan tidak optimal. Jadi kalau di sini kita rasakan sangat penting sekali membentuk manusia baru, ya, yang dimana itu butuh nutrisi, butuh psikologis, emosional yang baik, pola asuh yang tepat, jadi semua ada ilmunya ya. Maka dari itu kalau kalian nanti mengedukasi masyarakat, siapapun lingkungan Anda, menyiapkan ibu hamil, dan mendampingi selama kehamilan, hingga nanti usia 2 tahun itu butuh ilmu yang cukup. Ya, bagaimana mengasuh yang pengasuhan ini dalam arti nanti pemberian makanannya, cara pemberian makanannya juga, ilmu gizinya yang diperlukan, nutrisi-nutrisi yang harus dipenuhi, itu ada ilmunya. Ya. Baik. WHO mengatakan aspek gizi, cara pemberian makanan, pola asuh nanti, ya, atau perilaku pengasuhan. Apalagi nanti kalau bukan ibunya yang memegang anak. Atau nanti neneknya. Ini harus dilakukan deal di depan atau agreement ya, persetujuan bahwa akan seperti apa mendidik atau mengasuh atau memberikan makan pada anak ini. Harus ada kesepakatan apabila ibu itu menitipkan pengasuhan pada pihak kedua. Dan ayah itu harapannya juga menjadi penguat. Ya, jadi ayah dan ibu itu saya pikir sekarang ini tidak bisa dilepas. Mereka adalah satu paket, terutama untuk periode 1000 HPK ini. Ya, ayah juga diperlukan. Menjaga kestabilan emosi ibu, semuanya ya, mensupport, mengingatkan, bahkan ilmu yang cukup juga harus dimiliki dari ayah. Oke. Kemudian masih aspek menyusui, itu yang penting ya, kita udah bekerja di ASI eksklusif itu sejak tahun berapa itu ya, dan saat ini masih. Ini tetap penting, namanya ASI eksklusif harus menjadi hak manusia atau bayi di dunia ini. Ya. Apalagi kalian yang di akademisi, intinya ASI eksklusif harus kalian dukung. Jangan pernah nanti kalian juga ya ada suatu institusi atau perusahaan yang ini mendekati kalian
untuk mencoba meminta bantuan kalian memakai sesuatu susu formula begitu ya. Nah itu tolong pastikan Anda tetap teguh kukuh mendukung ASI eksklusif. Ya, oke. Karena ASI ini sudah tegak manfaatnya. Beda ya Mbak ya dan Mas semua. Tidak diberikan ASI sama dengan versus ASI eksklusif beda banget. Ya, dari aspek tumbuh, aspek perkembangan, anak juga perkembangannya beda kalau dengan ASI. Ya. Oke. Secara nutrisi, ASI ada kandungan penting yang semua sudah terukur dari Tuhan. Ya toh kadarnya dan itu tidak mungkin bisa direplikasi atau ditiru di produk formula. Oke. Ya, jadi ini yang penting menyusui atau ASI eksklusif itu akan mendukung semua faktor gizi, faktor tumbuh dengan gizi yang baik dari ASI, kemudian mampu menunjang perkembangan yang maksimal, meningkatkan interaksi ibu, bonding anak dan ibu, ya, sampai seperti ini, ya. Kemudian pemberian atau mencukupkan kebutuhan gizi anak, ya, hingga nanti untuk proses makannya juga baik, maka itu akan memberikan hasil perkembangan anak yang optimal. Ya, gizi dan stimulasi yang baik maka akan mendukung proses perkembangan anak secara optimal. Lalu, ini yang masalah sekarang kita hadapi. Apabila status gizi ibu bermasalah, ya, baik itu sebelum kehamilan dia punya masalah KEK, anemi, atau nanti sudah punya penyakit-penyakit kronik, ya, misalkan hipertensi dini atau kencing manis, ya, itu semua. Jadi status ibu yang tidak baik, kemudian nanti dalam perkembangannya juga proses kehamilan, kelahiran ada masalah, ya, ada ini nanti gagal tumbuh, ada stunting, semua ini nggak main-main, akan menyumbang masalah timbulnya penyakit kronik ini. Mohon dipahami, jadi faktor ibu dan anak di awal kehidupan, ya, itu juga mempengaruhi nanti munculnya penyakit degeneratif apabila tadi status ibu dan anak ada masalah. Oke, dari sini penjabaran isu-isu yang sedang ada, ya, dan penekanan hal penting pada periode tumbuh kembang sudah saya paparkan di sini. Itu akan menjadi perhatian kalian apabila nanti Anda ingin mengambil studi, berarti skop-skop ini Anda bisa perhatikan. Oke. Nah, sebentar Ibu kok agak gimana cara mengubah ini tidak nampak ya. Oke. Ini Mbak dan Mas semuanya framework, kerangka atau gerbong yang tadi kita sebut early life nutrition. Sepaket aja ya, ini karena kita di gizi ya udah nyebutnya satu frase, early life nutrition.
Tolong Anda cermati gambar ini. Sebentar, di layar kalian kelihatan kayak view ini enggak sih? Teams, layar saya minimize jadi hilang nak. Kok jadi gini ya? Kalau di minimize gitu ya? Halo, Mbak? Iya Ibu, ini sudah terlihat kok Ibu. Apakah slide saya ada yang ketutup dengan layar itu loh Mbak? Oh, nggak ada kok Ibu, ini slide full kok Bu. Oke, nak. Ya, oke, baik. Ya, ini jadi early life sudah enak ini, udah bisa dilihat dari gambar ini. Oh, ini ya startnya. Start dari hamil 0, ada bayi di situ, ya sudah ditetapkan oleh Obsgyn. Ya, ini ada manusia baru, ya. Kemudian nanti ke masa kelahiran pertama, ya, sampai nanti dia 2 tahun. Adapun ini kotak yang di bawah adalah resiko atau masalah yang potensi muncul. Ya, jadi ini bisa juga untuk mencari masalah penelitian. Ya, oke, cukup ini bisa kalian pahami semua. Kalau S2 mah sudah tinggal dipancing aja, dia sudah bisa menggali sendiri atau mengeksplor. Ya, intinya kemudian apabila ada potensi masalah di titik-titik ini, kemudian intervensi apa yang bisa dilakukan juga ini sudah diskenariokan. Ya, jadi kalau dibilang mau suplementasi di ibu hamil gitu ya, mau suplemen apa, iron sama vitamin A gitu atau campuran multiple, ini sudah dipelajari juga sebelumnya. Sudah common, sudah ya intinya kalian harus mengambil posisi kajian yang terupdate terakhir tahun terdekat. Itu yang dikatakan mengambil topik yang fresh. Itu sih. Jadi jangan mengulang atau sudah melakukan hal yang tahun 80 sudah dilakukan. Atau 90 atau 2000. Tapi sekarang ini seperti apa kondisinya dan sudah berapa banyak yang dilakukan, efektivitasnya sudah seberapa. Kalau masih kecil, efektivitasnya masih kecil, berarti itu potensi untuk kita teliti lagi. Oh, masih ada celah nih, saya masuk. Itu justru, tapi kalau sudah jelas, established, berefek pada pertumbuhan sekian dengan treatment mikronutrien ini, ya berarti sudah tegak. Oke, dan ini yang lain, breastfeeding ada masih ya. Terus kita juga nggak tahu angka ASI eksklusif saya belum monitor berapa persen ya nasional. Ada yang mungkin selalu pegang datanya dari dinas atau apa, angka ASI eksklusif kita berapa persen nasional? (60%? Adakah? 54,3% Ibu. 54 ya. Oke. Ya, masih separuh. Separuh. Itu kalau apa Mbak, pedesaan sama perkotaan sama enggak ya? Proporsi ASI eksklusif. Ada nggak ya proporsi desa kota? Enggak ada. Rural urban? Kalau di sini nggak ada Bu tulisannya. Oke. Riskesdas enggak ya? Ya coba dan nanti dilihat. Apakah ya sudah sama atau pedesaan masih yang tinggi? Ya, itu juga menarik juga ya. Orang perkotaan itu adalah harapannya dia apa? Coba bisa kasih komentar dinamika menyusu atau ASI eksklusif di kota dan desa, Mbak.
Ada yang bisa memberikan opini? Yuk, problematika ASI eksklusif di kota dan desa, Mbak. Mbak dan Mas. Yuk, boleh siapa yang belum berkomentar, silahkan updating masalah atau problem menyusui untuk perkotaan dan desa. Silahkan, apa saya tunjuk ya? Siapa ya? Mbak Santi coba. Halo, Mbak Santi. Iya, Ibu. Iya, Bu. Suara saya masih, saya takut sinyal saya hilang apa ya? Benar, Ibu. Ya, coba jelaskan Mbak pemahaman Mbak Santi untuk problematika ASI eksklusif di desa dan kota. Kalau menurut saya, Bu, untuk problematikanya itu mungkin kalau di perkotaan itu kan kebanyakan orang kerja di kantor ya, Bu. Semuanya produktivitas gitu, Bu. Baik yang suami maupun yang istrinya. Jadi untuk pemberian ASI eksklusif itu nanti ada hambatan, tidak ada waktu untuk memberikan ASI eksklusif seperti itu, Bu. Dan ini Bu ada pengalaman juga, kayak dulu di kampus saya itu kan setiap dosen ada yang mempunyai balita Bu. Jadi kemarin itu kalau di kampus saya dulu itu belum ada dibuatkan pojok menyusui gitu Bu, atau tempat penitipan anak. Jadi kalau untuk mau eksklusif menyusui anaknya itu nggak efektif seperti itu Bu. Mungkin kalau di pedesaan itu kebanyakan yang setahu saya untuk yang kerja sendiri itu biasanya suaminya, dan kalau untuk istri sendiri itu sebagai ibu rumah tangga Bu. Jadi waktu dengan anak dan pemberian ASI eksklusifnya itu lebih menjamin seperti itu Bu. Oke, baik yang perkotaan. Kalau yang di pedesaan Mbak? Yang pedesaan coba ditambahkan sekalian. Ya kalau yang untuk di pedesaan Bu, mungkin kalau untuk intensitas menyusuinya atau melakukan ASI eksklusif itu lebih besar ya Bu, karena kebanyakan di pedesaan ini yang perempuannya sebagai ibu rumah tangga saja. Tapi mungkin di sini pengetahuannya yang kurang Bu, belum tahu kalau pentingnya ASI eksklusif seperti itu. Jadi masih ada merasa kalau ngasih ASI aja masih kurang, bagusnya dikasih susu formula gitu Bu. Oke, pengetahuan gizi yang mungkin ditemukan di desa, ya. Tapi apa tadi Mbak Santi bilang bahwa sufor yang apa? Gimana tadi sufor yang masih baik gimana? Yang di desa Mbak, coba Ya, gimana? Adanya penambahan pemberian susu formula Bu. Mungkin bagian ibu itu yang mungkin di bagian pedesaan merasa kalau dari ASI eksklusif aja itu kurang gitu Bu, karena di sini kebanyakan masih ada yang pemberian ini Bu, masih umur 4 bulan seperti itu, belum masukin 6 bulan itu udah dikasih PMT Bu. Berarti kan di situ dia itu masih ada stigma kalau ini bayinya dikasih ASI aja itu nggak kenyang gitu Bu. Jadi kadang kalau resah atau rewel itu mikirnya anaknya lapar. Jadi kalau ngasih ASI eksklusif aja itu nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan si balitanya, Bu. Oke, baik. Ya, itu masalah yang
dulu dan sekarang masih tertangkap ya. Kalau digali Ibu Desa itu tidak tahu terpapar dari mana, yang namanya susu tambahan bisa membantu, itu paparan dari mana, itu juga tanggung jawab kita bersama nanti selaku tenaga kesehatan. Ya, kalau masalah pemberian early feeding yang tadi ya belum mentaati 4 bulan, memang itu ada unsur budaya, ya itu masih memainkan besar di pedesaan terutama yang kental ya. Kalau perkotaan mungkin sudah bergeser. Oke, terima kasih Mbak Santi. Ya, itu hasil tangkapannya di masyarakat. Mungkin bisa satu lagi komen yang berbeda atau menambahkan. Izin Bu, boleh menambahkan Bu? Oke, Mbak Suci, silakan. Iya, kalau menurut saya permasalahan problematika pemberian ASI baik di desa maupun di kota itu sebenarnya hampir mirip ya Bu. Yang pertama adalah ketidakpercayaan ibu atau percaya diri si ibu bahwa dia mampu untuk memberikan ASI, terutama untuk anak yang pertama ya. Jadi banyak mitos nih, misalnya seperti payudaranya kecil, kira-kira ASI saya cukup nggak ya, seperti itu Bu. Dan kebetulan waktu itu saya sempat ikut bantu sih Bu penelitian salah satu dokter anak. Jadi ibu-ibu yang lahir di puskesmas kemudian diikuti bayinya sampai usia 6 bulan, kemudian dilihat kenaikan berat badannya dan diikuti juga dengan pemberian konseling gizi. Ternyata banyak ibu-ibu yang merasa bahwa ASInya itu tidak cukup gitu Bu. Jadi sempat berat badan anaknya tuh jadi ini saya perlu kasih susu formula nggak ya, karena saya rasa nih ASI saya kayaknya nggak cukup, seperti itu. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua mungkin karena perlu dilibatkan keluarga ya Bu. Karena banyak sekali gagal ASI eksklusif itu karena pengaruh dari pihak ketiga. Misalnya contoh dari ibu mertua misalnya yang ikut campur gitu ya. Ketika misalnya anaknya nangis terus gitu ketika sudah diberikan ASI, kemudian masuk intervensi dari ibu mertua bahwa itu ASInya kurang tuh, anaknya nangis terus, seperti itu. Jadi akhirnya dengan berat hati si ibu itu memberikan susu formula karena intervensi atau campur tangan dari pihak ketiga. Terus yang kedua juga mungkin dukungan dari suami sih Bu, makanya suka ada istilah ayah ASI seperti itu, karena dukungan suami itu memang sangat penting ketika si ibu malam harus begadang, pagi kemudian dia harus mengerjakan pekerjaan rumah, secara fisik mungkin dia lelah dan mental juga. Dan selain itu juga masalah psikologis juga kadang suka diterima atau terjadi pada ibu-ibu yang baru seperti baby blue ya, sindrom baby blue Bu, karena mungkin pergantian jam tidur yang memang sangat berbeda sekali ketika masih gadis dan ketika punya bayi. Itu saja Bu, terima kasih. Baik, ya. Oke, Mbak Suci. Terima kasih tambahannya. Ya, di sini menguatkan ada beberapa orang yang harus ikut atau sebagai tim ya, enggak main-main. Ya tadi satu, motivasi ibu gampang turun ya, di mana itu sangat kuat setrumannya dengan menyusuinya. Ya itu juga ilmu itu tuh nggak bisa 1 tambah 1 nanti nggak pasti gitu. Maksudnya gini, itu sangat psikologis, sangat lapangan banget ya. Saya juga meyakini ya ayo Bu nyusu terus, nggak bisa cuma gitu. Pokoknya nyusui terus ya Bu, ya itu butuh pendekatan yang memang personal. Jadi kita mungkin akan lebih wise caranya ya, tidak hanya intinya kalau semakin disusukan atau semakin menyusui frekuensinya akan semakin banyak Bu produksinya. Iya, itu
teori demikian. Namun cara menetralkan stres, menetralkan tadi itu yang butuh cara juga ya. Jadi saya pikir itu Anda sudah menangkap konseling menyusui atau laktasi itu memang luar biasa. Oke, sepakat semua harus terlibat. Apalagi suami, dan ini kalau di pedesaan mungkin akan lebih kompleks ya. Kita model wanita itu ya urusan anak gitu kan, laki-laki yang ada jadi posisi-posisi itu yang terus harus diedukasi. Oke, cukup ya. Baik, itu untuk masalah menyusui yang masih, bahkan di negara maju pun kalau tidak salah ya, itu juga termasuk prestis ya, membeli sufor, ada unsur prestis kalau di negara maju yang pernah saya tangkap ya. Tapi nggak tahu nanti kalau Anda bisa buka lagi problem ASI eksklusif di negara maju, mungkin akan ada potret yang lain. Ya, jadi sama aja sih, semua ada masih punya masalah di situ. Oke, saya kembali ke slide. Ya, baik, ini sudah. Nah, ini Mbak Mas semua, jadi tiga triangle ya terhadap masalah tumbuh kembang ya yang bisa Anda jadikan pijakan ya, dimensinya ini 3 hal. Faktor ibu ya, di mana faktor ibu adalah status gizi ibu, kemudian status kesehatan baik sebelum dan saat hamil, status mikronutrien yang ini kajiannya juga semakin intensif ya, yang mikronutrien. Kalau makro kan yang KEK itu kan. Terus anemi juga masih besar ya. Kemudian luaran kehamilan, ibaratnya pertambahan berat badan selama hamil ya, kemudian ya tadi kecukupan gizi ibu ya, berapa dia mengasup semua makro dan mikronutrien gitu kan. Lalu terkait dengan intervensi yang diberikan di masa kehamilan. Itu masuk dalam kajian faktor ibu. Bentar. Ya, ini dari faktor ibu, kemudian ini dari faktor baby, bayinya ya, bayi fresh, bayi umur ini ya hari ya. Itu adalah terkait yang krusial masih untuk menyusui ya, mendapatkan ASI, IMD, kemudian ini pemberian vitamin yang pasca lahir ya, vitamin A dan K itu, ini yang tetap harus dijaga ya. Lalu saat nanti sudah tambah besar ya, pada faktor anak masih dengan masa menyusuinya, masa ASI, masa pemberian makan. Ini yang mulai nih, masa pemberian makan mulai jatuh, mulai ada masalah di situ ya, macam-macam. Kemudian nanti kecukupan vitamin A dan nanti kaitan status mikronutrien. Dan ini masih yang disoroti yang zinc. Tapi ini tidak menutup kemungkinan mikronutrien yang lain bisa dibuka juga ya. Jadi tinggal Anda apakah dari faktor ibu waktu melahirkan, tepat kelahiran, lalu pada masa bayi ke balita. Begitu ya. Ini sudut untuk menelisik masalah-masalah tumbuh kembang. Ya. Oke. Nah, sekarang peran gizi terhadap proses tumbuh kembang jelas itu sangat penting, sangat krusial. Proses tumbuh kembang membutuhkan zat gizi yang cukup dan tepat. Ya, cukup secara jumlah, tepat secara waktu.
Dikatakan di sini tumbuh dan kembang itu proses yang kompleks, multifaktor. Ya, jadi kalau diurai sebenarnya itu tumbuh dan kembang itu masalahnya kompleks, holistik. Ya, penanganannya juga makanya holistik. Yang membutuhkan gizi sebagai pembangun fisik manusia, ya, mendukung proses pertumbuhan sel maksimal, ya. Kemudian itu adalah cikal bakal untuk mensupport proses perkembangan yang maksimal juga, ya. Otak dapat tumbuh secara maksimal sehingga kecerdasan juga akan maksimal, begitu kan? Beberapa nutrien yang ditengarai penting pada masa tumbuh kembang ini yang sudah dibuka ya Mbak. Fe, yodium, seng, kalsium, berapa vitamin, terus lutein, ini untuk otak, mata ya, sama omega 3. Oke. Nah, ini sekarang oke. Adapun itu nutrisi itu banyak banget kajiannya, penelitiannya banyak. Nanti bisa Anda tertarik yang nutrien apa, misalkan bisa dicari. Sekarang kita tengok ya, ini kita singkat aja. Kita tengok kebijakan global WHO saat ini terkait atau singgungannya dengan masa tumbuh kembang nih, ya yang akan ya masih berhubungan dengan kuliah kita ya. Bahwa dunia atau WHO ini sekarang lagi concern 6 hal ini. Ya, lagi serius di 6 hal ini. Untuk bisa nanti ada perbaikan atau targetnya bisa tercapai di 2025. 1, atasi stunting, kurangnya anemia, ya, cegah BBLR, cegah obesitas, tingkatkan ASI eksklusif, sama cegah adanya wasting atau kekurusan ya, undernutrition. Ini. Dan 6 ini apabila Anda lakukan penelitian berarti masih fresh, selaras dengan kondisi dunia saat ini. Ya. Kalau mau cari topik tema ini juga saya ambil di WHO. Ya. Jadi nanti kuliah ini gizi tumbang ada nanti kajian stunting, ini status saat ibu hamil, hingga hubungan BBLR nanti ada semua, dan saya nanti yang terkait obesitas, makanya saya juga minta Anda membuat video yang kreatif, ya, konten yang menarik untuk terkait obesitas, manajemen obesitas anak, ya. Itu yang global nutrition ini ya, jadi Anda sudah pernah tahu dunia sedang ngurusin apa untuk kajian tumbuh kembang, ya, kaitannya dengan tumbuh kembang. Oke, terakhir, kita pastinya setelah ngomongin masalah bla 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 semua kajian tumbuh kembang, bagaimana toh sekarang ini upaya-upaya yang sudah dilakukan atau intervensi gizi pada masa tumbuh kembang sudah seperti apa, itu perlu kita tengok ya. Untuk nanti menjadikan dasar Anda akan melakukan inovasi apa atau ya program apa yang atau nanti penelitian apa yang bisa dilanjutkan. Ini contoh hasil meta-analisis atau rangkuman dari penelitian sebelumnya, begitu kan? Jadi kalau Anda mencari meta-analisis itu enak, sudah dirangkum. Jadi nggak usah nyari 1, 9 ya, 1 nyari iron sendiri gini. Kalau sudah meta-analisis misalnya mikronutrien akan dirangkum. Sebenarnya 10 tahun terakhir ini efek iron gimana sih? 10 tahun ini efek seng gimana sih pada anak? Sudah ngasih berapa perbaikannya? Sudah seberapa jauh
efektifnya lihat di meta-analisis. Ya. Ini contoh. Besi, seng, dan lain-lain, MM ini multi mikronutrien. Jadi apa kayak mineral mix ya, campuran intinya, tidak hanya single nutrien. Ini yang multi mikronutrien, terus ini intervensi protein. Ya, terus ini intervensi berbasis makanan. Jadi kayak PMT gitu, di makanan yang utuh. Oke, kita lihat dari rangkuman meta-analisis ini. Untuk efek pemberian besi pada kasus anemia, ya, yang apakah ada perbaikan pada pertumbuhan bayi atau pertumbuhan anak? Kenapa ini pentingnya? Karena iron mendukung imunitas, nafsu makan, dan fungsi tiroid untuk support pertumbuhan. Dari hasil mengacu tabel ini ya, itu masih belum cukup kuat. Maksudnya data penelitian sebelumnya masih banyak bervariasi. Ada yang tidak berefek, ada yang berefek begitu ya. Jadi kalau dirangkum ini masih belum cukup kuat iron ini memberikan ini. Jadi Anda sambil medpen ya, baca data meta-analisis. Jadi kalau begini, oh berarti iron ini masih dinamis ya. Masih ada yang positif, negatif, muncul apa hasilnya gitu. Dan range data yang lebar itu juga membuat ini belum kokoh gitu. Dan ini celah untuk diteliti. Ya, faktor iron. Oke. Yang kedua zinc. Kalau zinc ini sudah cukup kuat buktinya. Ya, sudah dari penelitian sebelumnya sudah menyumbang, mereka rata-rata memberikan luaran positif ya terhadap faktor pertumbuhan. Oke, ya, di mana zinc itu berperan bla 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 ini ya. Nah, suplementasi zinc dikatakan ini setelah usia 2 tahun ya akan memberikan efek pada linear growth. Oke. Next. Untuk kalsium ya juga demikian. Ini ternyata kalsium belum cukup kuat. Ya. Kemudian yodium. Yodium ini sudah cukup kuat. Vitamin A sudah kuat. Multi mikronutrien oke, sudah cukup memberikan bukti. Ya. Kemudian yang memberikan protein ya, ini sudah efektif khususnya untuk stunting. Ya. Lalu ada yang ini apa ini? Ini terkait kebiasaan apa? Lauk hewani ya. Itu atau kualitas diet anak ya secara keseluruhan, kualitas diet. Berarti itu makro ya. Itu hasilnya masih bervariasi karena kemungkinan ini manusia di daerah A, B, C beragam bentuk makanannya atau dietnya ya. Jadi memberikan hasil yang masih bervariasi sehingga uji atau penelitian yang membuktikan asupan protein terhadap mampu mencegah gagal tumbuh itu juga masih bervariasi. Ada yang support, ada yang belum kuat gitu kan, itu masih beragam. Terus kemudian untuk akhirnya ini secara kesimpulan bahwa namanya pemberian mikronutrien, seng, vitamin A dan kawan-kawannya itu bisa diberikan pada usia ya di atas 2 tahun boleh
untuk memperbaiki linear growth atau pertumbuhan linier, ya, utamanya pada anak yang punya masalah gagal tumbuh, ya, jadi bisa dilakukan setelah 2 tahun, ya, karena ini kita dibilang jangan menutup usia 2 tahun sudah, itu harga sudah tutup, setelahnya nggak ada efek. Ternyata tidak demikian. Ya, setelah 2 tahun bisa dilakukan perbaikan, pengejaran, ya, itu. Jadi ini address study doesn't completely close hanya di usia 2 tahun. Ada celah yang masih bisa dilakukan setelah di 2 tahun, ya. Oke, sepertinya sudah ini saya. Kesimpulan. Masalah tumbuh kembang terkait nanti gizi itu hal yang sampai sekarang belum selesai, masih banyak masalahnya dan terus menjadi agenda kegiatan di pemerintah gitu ya, untuk kebijakan regulasi itu masih menjadi agenda terus ngurusi tumbuh kembang, ya. Terus yang jelas memprioritaskan kehidupan pertama dengan mencukupi status gizi, ya, mencukupi nutriennya, serta aspek lain yang mendukung perkembangan itu mutlak diperlukan. Ya, perhatian khusus pada kebutuhan zat gizi sebelum, ya, baik WUS gitu ya, WUS. Jadi kalau ada WUS kok masih status gizinya buruk, ya tolong dibenerin dulu. Setelah oke, baru dia memasuki masa reproduksi, ya, itu. Jadi benar-benar perhatian mencukupkan kebutuhan prakonsepsi hingga nanti dia mendampingi 2 tahun pertama, atau mendampingi sampai usia 2 tahun itu. Saya pikir itu overview gizi tumbuh kembang kita pagi ini yang bisa membukakan jendela pengetahuan kalian. Poin ada 3, pentingnya early life, support zat gizi pada masa tumbuh kembang, dan ketiga, dinamika saat ini yaitu intervensi atau kebijakan kesehatan yang dilakukan pada masa tumbuh kembang. Itu yang harus kalian nanti pelajari supaya kalian bisa utuh bagaimana nanti memahami masalah di tumbuh kembang, mengetahui nutrien-nutrien yang berperan, kemudian mampu mengaplikasikan ke publik atau ke subjek yang bermasalah. Itu yang Mbak Mas semua saya hantarkan lewat pertemuan ini. Silahkan habis ini melihat video yang saya pasang di Kulon supaya nanti bisa menambah hasanah kalian, ya. Jadi kalau belajar itu multimedia nampaknya akan lebih enak gitu ya. Oke, saya cukupkan dulu pagi ini. Silakan kalau ada diskusi sedikit, barangkali satu pertanyaan atau ya terhadap kupasan masalah yang saya hantarkan ini tadi, 3 item ini tadi. Oke, belum ada? Tak ada? Saya izin bertanya, Bu. Oke, Mbak Santi, ya. Jadi gini, Bu, yang setahu kita kan kalau ASI eksklusif itu kan pemberian ASI tanpa adanya tambahan makanan ya, Bu, selama 6 bulan. Tapi yang setahu saya saat ini, Bu, untuk bidang kedokteran sendiri itu sudah mengusulkan adanya pemberian MPASI di umur 4 bulan, Ibu, untuk bayi. Itu seperti apa ya, Bu? Gimana di bidang medis tidak apa? Nah, di bidang kedokteran yang setahu saya saat ini, Bu,
itu sudah ada penerapan MPASI di umur 4 bulan, Bu, pada bayi. IDAI terbaru? Kapan, Iya, Mbak? Ibu. Mengacu regulasi sing mana, Mbak? Ada isu baru turun? Yang saya lihat di ini, Bu, kayak misalkan lagi melihat YouTube seperti itu kan, Bu. Kadang melihat konten-konten dokter anak sudah menyarankan seperti pemberian MPASI itu 4 bulan sudah diberikan untuk mendukung gizinya seperti itu, Bu. Oke, saya kira Mbak Santi buka konsensus IDAI ya, atau apa? Ternyata belum, bukan dari IDAI atau apa kan? Maksudnya secara teksnya atau adakah regulasi yang tertulis gitu ya? Kalau saya masih lihat di WHO dan ada satu itu namanya Infant Young Children Feeding (IYCF) ya, panduan makan start dari bayi itu masih mengarahkan atau meminta 6 bulan. Belum bergeser atau belum dimajukan 4 bulan, Mbak. Jadi kalau Anda melihatnya di YouTube atau konten populer, mohon bisa dikritisi. Ini siapa yang bicara? Ya, itu ya. Adapun mereka itu, tapi tolong dirujuk ke kitabnya dunia itu acuannya yang mana? Kok WHO tidak diacu? Wah, ya itu pastinya kita tanda tanya dulu. Saya pikir itu sih Mbak. Kalau sampai ini tadi IDAI Bu, wah saya bisa ngecek, maksudnya ikut ngecek, betulkah udah diubah aturannya 4 bulan Mas kasih MPASI? Kok sepertinya tidak Mbak. Apalagi kontennya kalau populer ya udahlah kita bisa kritisi ya. Meskipun yang bilang dokter atau apa yang nakes, ya tolong dikembalikan rujukan aslinya itu bagaimana aturan pemberian pola makan anak. Itu aja, oke. Ya nanti mau silakan buka WHO, kita bisa buka refresh. Itu. Masih 6 bulan, Mbak. Karena saya lihat profesinya gitu kan Bu, seorang dokter, apa ada perubahan baru di bidang gizi seperti itu Bu. Jadi saya ingin untuk didiskusikan di sini. Ya, kita. Tapi belum ada perubahan ya Bu. Yes, masih 6 bulan. Ya, nanti mungkin gini, Bu ada yang sudah merekomendasikan, taruhlah ya di lapangan kan memang macam-macam. Itu pun harus apa? Dalam wewenang medis, dalam arti memang bayi itu ada masalah kesehatan yang terindikasi gitu Mbak. Itu beda lagi. Ya, betul itu memang harus ditreatment, harus dikejar. Namun jika tidak ada indikasi medis 6 bulan. Ya, oke. Ini masalah ASI memang macam-macam, kita bisa tangkap nanti dari semua nakes. Bahkan kalau namanya ASI eksklusif, kayaknya konsensusnya lintas profesi. Jadi semua pastinya bahasanya ya harapannya seragam. Gitu sih. Oke. Baik, kalau sudah tidak ada lagi, silakan nanti ini materi diambil dan besok bisa menyiapkan kajian-kajian selanjutnya dan video Anda bisa Anda nikmati juga ya untuk menambah hasanah kalian. Oke, terima kasih untuk partisipasi kalian pagi ini. Saya cukupkan dahulu. Sampai jumpa nanti di perkuliahan selanjutnya. Mohon maaf kalau masih ada kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Etika. Terima kasih. Sama. Terima kasih Bu. Teman-teman, boleh hidupin kameranya dulu bentar. Kita mau screenshot. Mbak Irvana, aku boleh izin berdiskusi nggak dengan pertanyaan tadi Mbak Santi tadi?
Oh, boleh banget Mbak Suci sambil nungguin Ya, teman-temannya. eh, Gimana ya, Mbak? kita diskusi bareng ya. Jadi Ya. sebenarnya Mbak, kan banyak nih tadi kata Mbak Santi, bukan banyak sih, ada beberapa dokter anak yang memajukan pemberian MPASI. Jadi sebenarnya saya pernah berdiskusi dengan salah satu dokter anak, itu memang ada pertimbangan medis ya. Jadi ada indikasi medis benar yang dikatakan dengan yang Bu Etika sebutkan tadi. Yang pertama adalah yang perlu kita sebagai ahli gizi concern adalah nggak cuma nanya, ayo Bu ASI, tapi kita lupa untuk memploting atau memantau pertumbuhan dan perkembangan si anak. Jadi ketika berat badan bayi ASI eksklusif sudah tidak sesuai dengan increment atau kenaikan berat badan minimal, WHO punya kok standarnya, nanti bisa di searching, itu bukan barang haram untuk memajukan MPASI. MPASI ini bukan hanya makanan padat ya Mbak, susu dan makanan padat. Jadi kita sepakat ya, dikatakan ASI eksklusif adalah ASI saja, tidak ada air putih atau yang lainnya, kecuali obat dengan indikasi medis. Jadi jika memang kita melihat, karena waktu itu saya pernah ini terjadi pada anak saya. Jadi ketika anak kedua kenaikan berat badannya kok nggak sesuai dengan increment ya gitu. Terus saya diskusi, dok ini gimana ya? Anak saya nggak sesuai nih kenaikan berat badannya, harusnya sekian. Tapi ini belum naik-naik juga gitu kan. Karena saya takut terjadi, itu kan merupakan sudah tanda-tanda bahwa gagal tumbuh. Karena definisi gagal tumbuh adalah 2 bulan berturut-turut kenaikan berat badan tidak terjadi, itu sudah masuk ke dalam kategori gagal tumbuh. Kemudian saya diskusi dengan salah satu dokter anak yang memang, ya kebetulan karena di rumah sakit saya memang banyak ya dokter, jadi saya bisa diskusi. Dokter itu sebenarnya yang pertama menyarankan adalah, jadi kita pumping ASI kita, kemudian dipisahkan ada yang hermit sama formil. Jadi yang kan ada tuh ASI yang bening sama ASI yang kental. Karena biasanya kenapa kenaikannya tidak optimal, si anak sudah mulai kenyang nih. Karena ada yang ibunya payudaranya besar sehingga si anak cuma mendapatkan formik saja. Jadi yang lemak yang ASI-nya penuh itu, ASI yang penuh dengan lemaknya dia tidak dapat karena sudah kenyang dengan ASI yang banyak karbohidrat dan protein, sehingga anaknya nggak gemuk gitu, kenaikan berat badannya nggak bagus gitu. Jadi dipisahkan, kemudian yang hand milk-nya yang diberikan. Terus kemudian sudah saya coba, ternyata nggak juga naik gitu kan. Terus kebetulan anak saya alergi susu sapi, jadi kan aduh berat banget ya kalau misalnya harus beli susu formula yang untuk alergi susu sapi. Akhirnya gimana dok, anak saya alergi susu sapi, nggak cukup nih uang saya kalau untuk beli itu. Akhirnya, nah dokter, karena jadi kalau misalkan ASI tidak bisa, kita lihat kesiapan si anak untuk mendapatkan MPASI. Jika refleks kepalanya, artinya si anak belum tegak nih kepalanya, kita bisa memberikan makanan pendamping ASI dalam bentuk cair, jadi misalnya susu formula. Namun jika sudah tegak refleks kepalanya, jadi si anak sudah bisa nggak jatuh kepalanya, kemudian refleks ekstrusi, refleks menjulurkan lidahnya sudah berkurang, itu sebenarnya tanda-tanda kesiapan dari tubuh bahwa anak sudah bisa mendapatkan MPASI makanan padat. Jadi akhirnya anak saya disarankan oleh dokter anak, coba aja Mbak Uci, anaknya dikasih MPASI dulu gitu. Jadi memang saya kasihnya nggak banyak, dan MPASI-nya pun itu saya langsung makanan lengkap ya. Jadi makanan padat, kemudian ditambahkan dengan lemak, dan alhamdulillah itu setelah diberikan itu naik 1 kilo berat badannya. Jadi saya mengevaluasi mungkin selama ini ASI saya karena ASI-nya banyak, jadi si anak cuma dapat yang lemaknya sedikit gitu ya, keburu kenyang dianya, jadi nggak optimal. Jadi akhirnya saya majukan, tapi waktu itu sih saya kasihnya 5 bulan sih, nggak 4 bulan. Kemudian saya tanya, emang boleh ya dok 4 bulan? Sebenarnya Mbak, EPSGAN itu menyarankan itu umur 17 minggu, jadi 4 bulan tuh sebenarnya dari saluran cerna tuh sudah siap sebenarnya. Cuman masih bisa dilanjutkan sampai usia 6 bulan, ASI itu masih mencukupi, namun ada beberapa kasus tadi. Jadi jika
kenaikan berat badannya tidak sesuai, ya itu mau nggak mau kita harus mempercepat pemberian MPASI. Bisa berupa cair atau makanan padat. Itu sih berbagi pengalaman karena dulu kebetulan anak saya rada-rada ribet gitu kan ya. Jadi akhirnya diskusi dan terus kemudian dapatkan solusi, ya udah akhirnya dari seperti itu. Jadi intinya sih sebenarnya kita sebagai tenaga kesehatan nggak mutlak yang ya ayo Bu harus MPASI ASI eksklusif 6 bulan, tapi kita harus lihat juga kenaikan berat badannya sesuai atau tidak. Jika tidak sesuai, itu berarti sebenarnya ASI-nya tidak cukup segini, tidak cukup di sini bisa karena perlekatan ya atau faktor yang lain. Jadi memang harus dicari dulu, karena kalau anak saya itu setelah saya explore memang dia nggak bisa nyusunya dalam jumlah yang banyak gitu, jadi dia cuma mendapatkan full milk saja, hand milknya dia nggak dapat. Tapi ketika saya berikan makanan padat dengan tinggi lemak, berat badannya langsung naik gitu loh, sesuai dengan increment yang seharusnya. Itu aja sih sharingnya. Jadi bukan barang haram sebenarnya untuk memajukan MPASI, kita harus lihat tanda-tanda kesiapan si anak dalam mendapatkan MPASI. Itu saja, mudah-mudahan bisa menjadi, ini share pengalaman aja sih, karena dulu saya kebetulan punya anaknya seperti itu, jadi dapat ilmu dari anak. Terima kasih semuanya, izin pamit. Terima kasih banyak Mbak Suci atas informasinya. Iya, buat teman-teman, ada lagi yang mau di-sharing atau didiskusiin? Kalau nggak ada, boleh minta tolong on cam dulu nggak teman-teman? Kita mau absen screenshot. Untuk absensi barcode-nya, yang pertemuan pertama udah diabsenin Bu Neno teman-teman minggu kemarin. Nah nanti buat yang pertemuan kedua nanti siang sama Dr. Maxi, nanti ada barcode lagi. Yang sit-in ikut SS juga Mbak Irfana. Iya, terima kasih banyak buat teman-teman yang join. Nanti ya yang siang boleh join lagi buat Mbak Rena, Mbak Suci, Mbak Hanifa, dan teman-teman yang lain yang mau join, boleh ya. Iya Mbak. Oh, udah. Aku mulai screenshot ya. Senyum semuanya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih semuanya teman-teman atas partisipasinya. Jangan lupa nanti kita jam 1 ada kelas lagi ya. Mbak Necia, ada yang mau ditambahin? Mbak Ivana. Oke, siap. Udah boleh melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Irfana. Terima kasih Mbak Irfana. Izin live ya Mbak. Iya Mbak. Mbak Irfana. Iya.